semboyan kita amalkan, semangat hanya pada pramaiannya, atas bimbingan yang... Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu. Berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Nah Sobat Taksu, kembali lagi dengan saya Esa dan rekan saya Listi. Kali ini kita sudah bersama dengan kakak-kakak yang berlaga di Liga Futsal Pelajar Gianyar. Nah, yang mewakili Taksu sampai meraih juara runner-up 3 nih teman-teman. Nah, untuk kakak-kakak sekalian, ya lupa, ini juga ada ketua supporter Taksu yang menyemangati timnya ya. Nah, gimana untuk kakak-kakak sekalian kabarnya hari ini? Sehat. Untuk bapak-bapak, Pak Guru silakan. Gimana Pasti kabarnya? kalau sehat. Nah, mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang, bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu dari Bapak Wilan. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Di sini nama saya yaitu Itu Koi Cikarangka, di mana saya di sini sebagai pelatih di tim futsal Taksu Academy. Dan saya Igede Putra Wijananda sebagai pemain futsal Taksu. Dan saya Iweno Panggana, saya di sini sebagai koordinator supporter. Baik, perkenalkan nama saya Igede Putra Wijananda di sini sebagai ofisial dari klub futsal Taksu. Dan saya Adalah Pakisan sebagai pemain futsal Taksu. Baik, saya Iwan Periksa sebagai pemain futsal Taksu. Baik, nama saya Iweno sebagai pemain futsal. Baik, saya Komang Pradana sebagai pemain Taksu. Saya Demang Antari Berada sebagai futsal Taksu. Saya Gideon Berada sebagai Saya Kemal Gubernur sebagai pemain futsal Taksu. Saya Gubernur sebagai pemain futsal Taksu. Baik, dari Berada sebagai pemain Taksu. Ya, ini Wagianto sebagai pemain futsal Taksu. Nah, mungkin kan sudah pernah, untuk pembuka mungkin bisa diceritakan nih selama perjalanan latihan gitu, proses latihannya ada yang berkesan atau gimana dari pelatihnya mungkin? Baik, terima kasih. Untuk pada saat proses latihan, nah sebelumnya di sini ada lagi dua pelatih yang tidak hadir yang pada hari ini karena punya kesibukan yang ada acara, yaitu Pak Sabtu Marta Nurtila, mana dia adalah sebagai pelatih kiper di tim futsal Taksu, dan Pak Libra yang akan Andika juga dia sebagai asisten. Jadi di sini kami berempat untuk menjadi pelatih maupun ofisial di tim futsal Taksu. Dan kesan tadi kesan saya dan kami berempat pada saat pelatih, yaitu tentunya sangat sangat bahagia, sangat semangat ya, lihat juga optimisme dari pemain-pemain, karena pemain ini mempunyai satu tujuan, yaitu kita di Gianyar harus setidaknya super senang. Nah, jadi dari semangat itulah kita satu tim yang terdiri dari pemain yaitu sebanyak 12 orang, dan ofisial ada 4 orang, juga ada koordinator supporter ada 2 orang sebenarnya, banyak ada 2 orang. Jadi di sana kita berkolaborasi, berdiskusi, dan terus semangat untuk berlatih agar nanti apa tujuan kita di sana bisa terwujud. Untuk pemainnya, gimana Kak kesannya? Pesan saya sih selama latihan futsal sama teman-teman, saya dan teman-teman sih semangat aja, biasa aja orang main juga kan sudah teman-teman udah sering main gitu. Jadi untuk latihan ada kayak gimana ditambah lagi biar kedepannya semakin bagus dari sekarang. Untuk bapak-bapak pelatihnya, bagaimana sih perasaannya setelah berapa kali membawa anak-anak dalam berbagai kompetisi, dan kompetisi apa saja yang telah diikuti selama ini? Ya, baik, di sini
dalam kurun waktu 1 tahun ya, bulan tim futsal kami di sini sudah meraih 2 kali juara ya. Juara pertama juara 1 di Pusliga pada tahun 2020 ini, dan sekarang di Liga Futsal Gianyar ini mendapat ada juara. Nah, untuk pelaksanaan tentu saja kami di pelatih pasti sangat bangga melihat prestasi dari anak didik kami. Dan mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami cita-citakan, itu di kedepannya bisa terwujud. Ya, jadi tidak lepas juga dari supporter juga terutama ya, dimana dalam sepak bola dalam futsal itu supporter itu termasuk juga pemain, dimana di futsal itu supporter itu termasuk dalam pemain ke-13. Tapi tanpa supporter juga kita pasti tidak akan bisa semangat di dalam pertandingan. Seperti ya, di supporter juga harus ada di dalam. Dari saya mungkin hampir sama dengan Bapak Boy, cuman sedikit menambahkan sebenarnya kami dari official juga tidak menyangka bisa dapat prestasi seperti ini, melihat dari susunan pemain, dilihat dari jadwal latihan juga cukup minim, dapat dikatakan ini prestasi yang sangat membanggakan. Semoga kedepannya bisa lebih lagi, lebih kompak lagi, dan bisa menambah medali atau piala untuk sekolah kita yang tercintai. Dari tadi kan supporter itu kan ada pemain ke-13 ya Pak. Itu Pak koordinator supporter, gimana rasanya mengkoordinir supporter yang segitu banyak ya Pak? Kalau soal koordinir supporter, gampang-gampang susah sih. Ya, susah itu pertama cari kompak ya susah. Terus kehadiran sih yang niat-niat aja. Sama bisa mengkoordinir teman-teman. Kebanggaan saya sih hari pertama tuh semua full supporternya enggak gimana ya, jadi mau kompak lah di gor, semua lah bisa bernyanyi. Yang itu pertama tuh udah yang saya banggakan itu. Terus Nah, untuk kapten futsalnya nih, kalau boleh tahu yang mana kaptennya? Ya, ini Bayu, Oh, Kak Bayu. Bayu. Kak, apa kesannya dan perasaannya selama menjadi kapten? karena ya Menjadi kapten. sedikit bangga sih udah dikasih kepercayaan kepada official guru-guru sekolah, dan terima kasih untuk teman-teman juga udah mau lah diajak kerjasamanya. Itu sih. Nah mungkin bisa diceritakan nih Kak proses sampai jadi kapten dari futsal Taksu-nya. Proses ya terus sih turun temurun kalau gitu ya. Kalau misalnya Kak udah dari kelas 10 ikut di futsal, ke depannya terusin udah di juara ya, udah disuruh jadi kapten pasti boleh terus. Terus untuk pelatihnya lagi nih, gimana sih cara Bapak untuk mengkondisikan anak-anak atau timnya agar bisa all out dan kompak dalam pertandingan? Dan apalagi kan yang namanya tim itu pasti adalah yang egonya agak tinggi. Gimana caranya Bapak mengkondisikan hal tersebut? Oke, terima kasih. Untuk mengkondisikan itu tentunya kita selalu memotivasi siswa atau pemain sebelum mereka bermain. Dimana pada saat bermain itu saya juga sering bertanya kepada pemain, ada yang sudah siap atau tidak. Kalau misalnya dia sudah siap untuk bermain, ya saya pasti. Karena di sini kita lihat karena itu tim, lihat dulu kesiapannya. Selain itu kita motivasi dia bermain, biar tidak nanti pada saat
saya sudah memilih, tetapi pada saat dia main dia tidak bisa optimal. Jadi dengan sebelumnya pasti Pak dengan Pak Sanggu, dengan Pak Yuda, dengan Pak Chandra juga pasti akan berkoordinasi dulu. Di situ memotivasi pemain-pemain tersebut dan bisa bermain dengan maksimal. Seperti apa dia latihan, seperti itulah dia nanti bermain. Dan terus memotivasi pemain itu biar tidak memanah. Ya, biasanya kalau dia sudah melihat main atau lawan yang lebih daripada dia, misalnya dia mendapat lawan yang lebih tinggi misalnya, itu otomatis nanti dia akan down. Ya, mungkin lupa pikirnya kemana-mana. Nah, di sana lah tantangan kita sebagai pelatih, sebagai ofisial, berdiskusi lah kita berempat bagaimana caranya kita menenangkan pemain tersebut. Setelah itu bagaimana caranya kita memotivasi lagi biar pemain tersebut tidak down atau dia bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti pertandingan seterusnya. Di sini juga kita punya tujuannya dari awal, komitmen punya tujuan bagaimana di kelas 12 terutama. Ini kapten saya memang dari kelas 10 sudah mau ditunjuk dia jadi kapten. Dimana kita semua punya komitmen kalau kelas 12 harus setidaknya membawa piala ke sekolah. Ya, setidaknya kalau tidak juara 1 ya juara 2 atau 2 dan ya, kalau untuk tahun ini sudah 2 piala yang kita bawa ya, kita Ya, semoga ke depannya kita di sini semakin kompak lagi. Ya, di pemain, di kapten, di kapten tim, di pemain, di official maupun di supporter, mungkin kompak lagi. Harapan Pak. Ya, itu kita sampaikan di Pak Chandra ada yang. untuk kapten timnya nih. Gimana sih cara menjaga kekompakan, apalagi ini kan setim ya. Gimana cara misal kalau ada yang tiba-tiba berantem, gimana cara kakak menangani? Jangan dikasih berantem. Jangan dikasih berantem Terus ya. kan beda, ini ada yang dari kelas 10, kelas 12, kelas 11. Nah, gimana caranya untuk mempersatukan pikiran dan semuanya? Oh, sering-sering berlatih kan, sering-sering ajak main itu biar adem kena gitu. Iya Pak. Gitu kan. Sering aja. Pokoknya itu dari awal memang kalau sudah sering latihan, semakin sering kita latihan, maka chemistry itu kan semakin bagus. Di sini kita tidak mengenal itu ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 tidak. Tapi di sini kita mengenal ada. Ya, itu tidak ada tim kelas 10, tim kelas 11, tim kelas 12 tidak ada. Di sini kita ada tim. Ya, tim pernah supporter pun kita harus tim kita. Mungkin bisa dikasih tips nih untuk adik-adiknya nanti yang mau gabung ke futsal taksi juga, gimana cara untuk biar bisa sampai jadi kapten ya kakak? Bisa gabung di tim futsal Taksu. Ikut aja seleksi tim Taksu di Bangketan. Ya, ikut aja biar nama juga pemain. Ini ada kelas 10 2. Kita tambah lagi itu generasi baru. Nah, jadi ini udah berapa jam kira-kira. Apa harapannya untuk futsal Taksu ke depannya? Juara 1. Tahun depan. Ya. Kalau yang lainnya mungkin bisa kasih harapannya untuk futsal Taksu. Taksi Jaya. Jaya. Siapa? Yang Anak kamu mungkin? pendapat ayo. Ya, harapan saya supaya Taksu bisa lebih maju lah. Gak cuma di futsal, mungkin di acara-acara lain mungkin bisa berprestasi di bidang akademik atau akademik, mungkin itu saja. Dan harapan saya sih kedepannya pemain futsal Taksu generasinya semakin maju, karena ingat alumni kita pernah meraih juara 1 2017 dan 2018, dan Porjar kemarin kita juara 1, dan harap saya sih tahun depan kita ambil lagi balik
pialanya. Langsung ke arah. Itu supporter lagi. Iya. Ya, makin semangat Kak udah bibirnya. Untuk supporter, kalau saya sendiri kan udah mau tamat ya. Saran buat adik-adik yang menonton, siapa aja yang ditunjuk sebagai koordinator supporter nanti, mohon banget bersabar gini urus siswa orang-orang yang menjadi supporter itu ya poinnya. Kalau bisa sabar pasti di kalau bisa sabar pasti apa yang kita bilang pasti akan mau dilakukan sama mereka dan bisalah mungkin kompak walaupun susah dikit. Pokoknya intinya semangat yang buat adik-adik yang generasi core supporter, semoga tahun depan the best supporter di tangan Taksu. Ini acaranya kan dibuat untuk menyongsong ulang tahun Taksu yang ke-25. Ada ucapan selamat ulang tahun nggak nih? Ya, pasti ada kan ya? Bareng-bareng selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Taksu yang ke-25. Semoga Taksu semakin jaya. Nah, itulah kita di penghujung acara. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bincang Taksu. Semoga apa yang dicita-citakan ke depannya dapat tercapai. Nah, sobat Taksu yang telah hadir bincang-bincang kita bersama tim futsal Taksu yang berliga di Liga Futsal Fajardianya. Semoga informasi yang kita berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Lusti, saya Esa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Taksu selanjutnya. Dadah!